Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan manakah dari 6 segitiga ini yang merupakan pasangan-pasangan segitiga yang kongruen dan menentukan syarat kekongruenannya yang dipenuhi. Sementara kita abaikan dulu gambar-gambar segitiganya dan kita perlu ingat syarat-syarat terkait kekongruenan. Pada aturan kekongruenan segitiga, yang pertama kita punya sisi-sisi-sisi, yang mana berarti tiga pasang sisi yang bersesuaian pada dua segitiganya sama panjang. Yang kedua, kita punya aturan sisi sudut sisi, yang mana pada dua segitiga yang kita punya, dua pasang sisinya bersesuaian sama panjang, dan sudut di antara dua sisi tersebut sama besar. Dan aturan ketiga, kita punya sudut sisi sudut, yang mana berarti dua sudut yang bersesuaian pada dua segitiganya sama besar, dan sisi di antara dua sudut tersebut sama panjang. Bisa kita persingkat untuk aturannya berarti seperti ini. Nah, berdasarkan ketiga aturan kekongruenannya atau syarat kekongruenannya ini, kita perhatikan apakah ada yang memenuhi sisi-sisi-sisi. Berarti ketiga sisi yang bersesuaian pada dua segitiganya harus diketahui panjangnya. Karena dari 6 segitiga ini tidak ada satupun segitiga yang ketiga sisinya diketahui panjangnya, tentunya tidak ada yang memenuhi aturan sisi-sisi-sisi. Lalu aturan yang kedua terkait sisi sudut sisi berarti kita lihat berdasarkan pada segitiganya diketahui dua panjang sisinya dan satu sudutnya. Nah, dari keenam segitiga ini yang diketahui dua pasang sisinya dan satu sudutnya, yang mana kita lihat ada segitiga yang ini, dan segitiga yang ini. Kita perhatikan pada tiga segitiga yang diberikan di sini, yaitu segitiga GHI, segitiga KLJ atau JKL, dan segitiga PQR. Masing-masing memiliki sudut yang merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat, yang artinya masing-masing adalah segitiga siku-siku. Kalau kita lihat pada ketiga segitiganya ini, masing-masing dua sisi yang diketahui sepanjang 4 cm dan 6 cm. Namun yang kita perlu perhatikan adalah letak dari panjang sisinya. Kita ketahui bahwa sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku adalah sisi miring. Di sini sisi miringnya adalah GI, di sini adalah KL, dan di sini adalah QR. Yang mana kalau kita lihat di sini sisi miringnya 6 cm, ini juga 6 cm, sedangkan di sini yang 6 cm bukan sisi miringnya, melainkan salah satu sisi dari sisi siku-sikunya. Tentunya ini berbeda sendiri dibandingkan segitiga GHI dan segitiga JKL-nya, berarti karena di sini sudah pasti yang sisi miringnya tidak sama panjang dengan segitiga-segitiga lainnya untuk sisi miringnya masing-masing. Tentunya segitiga PQR tidak mungkin ini akan merupakan segitiga yang kongruen dengan salah satu atau keduanya dari dua segitiga ini. Nah, karena selain itu kita punya yang bagian ini sisinya 4 cm, yaitu salah satu dari siku-sikunya atau sisi siku-sikunya, dan di sini juga pada sisi siku-sikunya salah satunya 4 cm, maka dapat kita katakan kalau misalkan ini sudutnya sebesar alfa, maka sudut sebesar alfa ini ada di antara sisi yang sepanjang 6 cm dan di sini belum diketahui panjangnya. Tentunya yang di sini pada segitiga siku-sikunya ini akan sama panjang dengan yang di sini, yang mana berarti untuk yang sisinya ini dengan sisi yang sepanjang 6 cm, maka kita akan punya sudut alfanya ada di sini. Lalu kalau kita misalkan ini adalah sudut sebesar beta yang diapit oleh sisi sepanjang 6 cm dan 4 cm, maka kita akan peroleh di sini juga sudutnya sebesar beta. Jadi pada segitiga GHI dan segitiga JKL ini memenuhi dua sisi yang bersesuaiannya, ini sama panjang, dan sudut yang diantaranya atau yang diapitnya sama besar, maka menggunakan syarat sisi sudut sisi benar dua segitiga ini kongruen.
Selanjutnya, berdasarkan sudut sisi sudut berarti harus diketahui besar dua sudut segitiga dan satu panjang sisi pada segitiganya. Karena di sini pada segitiga DEF tidak diketahui satupun panjang sisinya, berarti tidak bisa kita putuskan apakah segitiga DEF ini kongruen dengan segitiga-segitiga lainnya. Sehingga tersisa yang tinggal kita periksa adalah segitiga ABC dan segitiga MNO. Sekarang kalau kita perhatikan pada dua segitiga ini, kita ketahui bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Yang mana kalau kita punya sudut 30 derajat, berarti ditambah 90 derajat, haruslah ditambah 60 derajat agar sama dengan 180 derajat. Maka dapat kita katakan di sini 60 derajat, dan di sini kita punya 30 derajat. Berarti pada segitiga ABC kita punya sisi AB dan pada segitiga MNO kita punya sisi NO yang sama-sama 6 cm dan sudut-sudut di antaranya masing-masing 30 derajat serta 60 derajat. Sehingga memenuhi syarat sudut sisi sudut berarti segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga MNO. Jadi, bisa kita simpulkan, kita peroleh pasangan-pasangan segitiga yang kongruen adalah segitiga GHI dengan segitiga JKL dengan syarat sisi sudut sisi dan segitiga ABC kongruen segitiga MNO dengan syarat sudut sisi sudut. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.